Luar biasa hasil yang kita dapatkan dengan metode ini. Sejujurnya, ini adalah salah satu metode paling ampuh yang pernah saya gunakan untuk memperbanyak tanaman hanya dengan menancapkan batang ke tanah tanpa menggunakan hormon kimia. Ini metode yang sangat saya rekomendasikan di channel ini untuk memperbanyak atau cloning tanaman, baik tanaman buah, hias, atau apapun. Saya akan jelaskan cara orang Romawi kuno, metode alami, hemat, dan efektif. Saya tunjukkan semuanya langkah demi langkah tanpa terlewat. Jadi catat baik-baik dan silahkan tanya di kolom komentar jika ada pertanyaan. Kita mulai. Untuk metode ini, kita hanya membutuhkan sangat sedikit bahan dan semuanya benar-benar alami. Hal pertama yang kita butuhkan adalah pot atau wadah dengan drainase yang baik. Dan agar tetap setia pada metode kuno, kita akan menggunakan kendi keramik seperti yang digunakan pada zaman Romawi. Kita juga akan membutuhkan lidah buaya dan bawang putih. Kedua bahan ini sifatnya opsional, tapi sangat direkomendasikan karena berfungsi sebagai stimulan alami dan membantu melindungi stek dari bakteri dan patogen, persis seperti yang dilakukan orang Romawi kuno. Selain itu, kita juga akan membutuhkan bubuk kayu manis, kain tipis atau kain tembus cahaya yang ringan dan bisa membiarkan cahaya masuk tanpa membuat sinar matahari langsung mengenai tanaman. Kita juga akan membutuhkan air dan alat semprot yang nanti akan kita gunakan. Dan terakhir, kita akan menggunakan stek tanaman. Kali ini, saya memilih 3 tanaman yang sangat umum di Roma kuno, stek pohon lemon, stek bougainville, dan stek rosemary. Dengan ini, kita akan membuat representasi yang cukup akurat tentang bagaimana mereka bekerja pada masa itu. Semua alami dan semuanya murah. Setelah kita punya semua bahan, hal pertama yang akan kita lakukan adalah menyiapkan wadahnya. Kita ambil pot tanah liat atau keramik kita dan mulai mengisinya dengan tanah. Metode ini sebenarnya bisa dilakukan dengan gambut atau pasir, tapi karena kita ingin sedekat mungkin dengan cara orang Romawi dulu, kita akan menggunakan tanah biasa seperti yang dilakukan pada zaman dahulu. Kita isi wadahnya sampai kira-kira setengah, mungkin sedikit lebih tergantung ukuran stek yang akan digunakan. Yang penting adalah saat kita meletakkan batang di dalamnya, bagian atas batang harus berada di bawah tepi wadah, karena nanti semuanya akan kita tutup dengan kain dan tidak boleh terlalu menonjol. Setelah tanah berada pada ketinggian yang tepat, kita biarkan wadahnya siap untuk langkah berikutnya. Sekarang kita akan menyiapkan stek batangnya. Kita pilih batang yang lurus, sehat, dan tidak rusak, lalu mulai bekerja langsung pada bagian yang akan ditanam. Hal pertama yang akan kita lakukan adalah menggosokkan 1 siung bawang putih ke semua luka atau potongan pada stek. Bawang putih berfungsi sebagai antibakteri alami dan membantu menjaga area tersebut tetap steril. Setelah mengoleskan bawang putih, kita akan menutup luka-luka tersebut dengan lidah buaya segar yang berfungsi sebagai perangsang alami untuk pertumbuhan akar. Lidah buaya membantu mempercepat penyembuhan dan juga mengandung senyawa yang mendukung pembentukan akar. Dan terakhir, pada area yang sama, kita akan melapisi semuanya dengan bubuk kayu manis. Kayu manis adalah fungisida alami yang sangat baik dan mencegah munculnya jamur di hari-hari pertama, yaitu saat stek paling rentan. Setelah stek kita siapin dengan bawang putih, lidah buaya, dan kayu manis, kita lanjut ke langkah berikutnya. Sekarang yang akan kita lakukan adalah menanam stek tersebut. Kita tanam stek beberapa sentimeter aja, secukupnya agar stek bisa berdiri sendiri. Disinilah salah satu rahasia paling menarik dari metode Romawi berada. Karena kita akan bekerja dengan 3 stek. Kita akan memotong 3 potong lidah buaya, masing-masing sekitar 2 atau 3 cm. Untuk setiap stek, kita akan meletakkan 1 potong lidah buaya dengan jarak 1 atau 2 cm, sedikit ditanam, kira-kira sedalam 1 cm di dalam tanah. Dan kita lakukan hal yang sama dengan bawang putih. Kita potong potongan kecil bawang putih dan letakkan juga di samping setiap stek, sama seperti lidah buaya, dengan jarak 1 atau 2 cm. Kenapa orang Romawi melakukannya seperti ini? Karena baik lidah buaya maupun bawang putih ketika berada di dalam tanah akan melepaskan zat-zat secara perlahan yang membantu menjaga tanah tetap steril, memberikan fitohormon alami, dan mendukung reaksi stek selama beberapa hari pertama.
Detail sederhana ini sangat meningkatkan persentase keberhasilan, dan sampai sekarang masih bekerja dengan cara yang sama persis. Hal pertama yang akan kita lakukan adalah menyemprotkan sedikit stek dan permukaan media tanam dengan fungisida buatan sendiri, yang nanti akan saya jelaskan cara membuatnya di video ini. Kelembapan awal itu ditambah dengan yang udah ada di tanah, udah lebih dari cukup. Banyak orang melakukan kesalahan dengan terlalu banyak menyiram, dan itu menyebabkan media tanam menjadi tergenang air. Ketika itu terjadi, akar tidak mendapatkan oksigen yang cukup untuk tumbuh dengan baik, dan proses perakaran pun gagal. Karena itu, penyemprotan mingguan aja udah cukup. Kita hanya akan menyiram sedikit aja jika tanah yang kita gunakan benar-benar sangat kering. Setelah itu, kita siapkan kainnya, ambil lap, perendam dalam air yang sudah dicampur sedikit kayu manis, peras, lalu letakkan hanya menutupi bagian atas wadah. Hanya itu aja. Kain lembab itu menjaga kelembapan tetap stabil dan orang Romawi dulu sangat paham soal ini. Mereka tahu bahwa menjaga kelembapan di sekitar stek sangat meningkatkan peluang keberhasilan, karena mencegah dehidrasi dan menciptakan lingkungan yang sempurna agar akar mulai tumbuh. Selanjutnya, sama seperti yang dilakukan orang Romawi kuno, kita letakkan papan di atasnya dan taruh pot di tempat yang ideal, yaitu teduh sebagian selama 1 minggu. Setelah 1 minggu berlalu, kita angkat papan dan buka kainnya. Kemungkinan besar, kita udah mulai melihat potongan lidah buaya yang mulai menyusut dan bawang putih yang juga mengecil. Tanda bahwa keduanya telah melepaskan zat-zatnya ke dalam media tanam. Kita juga manfaatkan kesempatan ini untuk memeriksa apakah ada jamur atau cendawan aneh. Setelah semuanya diperiksa, kita semprot lagi dengan fungisida buatan sendiri dan tutup kembali dengan kain, tapi kali ini tanpa papan di atasnya. Mulai dari sini, kita cukup membiarkan wadahnya di tempat yang sama, selalu dengan cahaya tidak langsung. Setelah menyemprot stek, kita juga semprot bagian atas kain agar kelembapan relatif tetap terjaga. Ini membantu mencegah masalah jamur dan menjaga mikroklimat yang sempurna, agar proses perakaran tetap berjalan tanpa gangguan. Sekarang kita akan menyiapkan fungisida alami berbahan dasar kayu manis. Caranya sangat mudah. Ambil wadah berisi 1 liter air dan tambahkan sedikit aja, cukup sejumput kayu manis. Aduk hingga tercampur rata, dan setelah semuanya menyatu, saring menggunakan kain tipis atau filter kopi. Ini penting agar tidak ada sisa padatan yang bisa menyumbat alat semprot. Setelah campuran disaring, tuang ke dalam alat semprot dan siap digunakan. Sekarang kita udah punya fungisida alami yang siap digunain, yang sama kayak yang kita pakai di seluruh metode ini untuk menjaga kelembaban tetap terkendali dan mencegah munculnya jamur. Nah, sekarang kita sampai di momen yang paling ditunggu-tunggu. Setelah mengikuti semua langkah seperti yang udah saya jelaskan, setelah menjaga kelembapan yang pas, cahaya yang lembut, dan menerapkan metode Romawi dengan detail, akhirnya tibalah saatnya mendapatkan hasilnya. Jika kita udah melakukan semuanya dengan benar, dalam waktu sekitar 5-6 minggu, stek akan mulai mengeluarkan akar yang kuat, sehat, dan benar-benar berwarna putih seperti yang sedang saya tunjukkan sekarang. Lihat betapa menakjubkannya. Sungguh luar biasa bagaimana metode yang begitu kuno masih bisa bekerja dengan sangat baik sampai sekarang. Sebuah sistem yang sangat sederhana, sangat efektif, dan yang paling penting, metode yang bisa dilakukan siapa saja di rumah, tanpa bahan kimia, tanpa ribet, dan tanpa mengeluarkan uang. Dan ya, kalau kamu sudah sampai di sini, terima kasih banyak udah nonton videonya. Kalau ada pertanyaan, tinggalkan saja di kolom komentar, dan saya akan dengan senang hati menjawabnya. Kalau kamu suka atau merasa terbantu dengan metode ini, jangan lupa like dan bagikan ke teman yang juga suka tanaman seperti kita. Saya akan sangat berterima kasih. Peluk hangat dan sampai jumpa di video berikutnya.